Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bertalabul ilmi, dan tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, di mana menjelaskan tentang hadis-hadis singkat atau kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat tapi padat dengan makna. Dan insyaallah kita masuk pada bab ke 52 kalau tidak salah ya. 54. Aturan pengobatan dalam Islam. Kita baca hadisnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhaminun. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan praktek pengobatan sedangkan ia tidak mengetahui ilmu tentang pengobatan tersebut, maka ia harus bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dunia pengobatan ini adalah sesuatu yang sangat dihajatkan manusia. Karena bagaimanapun hampir setiap hari kita ini membutuhkan kesehatan. Terkadang kita datang ke rumah sakit atau ke tempat-tempat yang di situ membuka praktek pengobatan. Bahkan ada yang dirawat inap segala di situ. Itu menunjukkan hajatnya kita kepada ilmu kesehatan itu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, innamal ilmu ilmani. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua macam. Ilmu din wa ilmu dunia. Ilmu yang berkaitan dengan agama dan ilmu yang berkaitan dengan dunia. Kata beliau, fal ilmu alladhi lid-dini huwa al-fiqhu. Adapun ilmu yang berkaitan dengan agama, itulah yang disebut dengan ilmu fikih.
Wal ilmu alladhi lid dunya, adapun ilmu yang berkaitan dengan dunia, huwa at-tibbu, adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan manusia. Wa ma siwa dzalik, maka selain daripada ilmu-ilmu tersebut, fahuwa anaun au aibun, bisa saja kemudian ilmu itu sifatnya percuma ataupun sesuatu yang tidak berguna. Lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris, menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan ilmu yang berkaitan dengan kesehatan. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa ilmu itu cuma dua, ilmu agama dan ilmu kesehatan. Sampai-sampai dalam perkataan beliau yang lain, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dini wala tabibun yumbi'uka an amri badani. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jangan sampai engkau tinggal di sebuah negeri di mana di negeri itu tidak ada ulama yang bisa memberikan fatwa terhadap agamamu, dan juga tidak ada pakar kesehatan yang tidak bisa menghabarkan tentang perkara badanmu. Sedemikian tingginya ilmu kesehatan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan Utsman ibn Affan radhiyallahu an untuk tidak ikut perang Badar. Kenapa? Padahal perang Badar itu adalah perang penentu antara kekalahan dan kemenangan kaum muslimin, antara disembah dan tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh Nabi SAW, Utsman itu dilarang, tidak boleh terlibat dalam perang Badar. Kenapa? Karena putri beliau Ruqayyah sedang sakit, dan sakitnya parah. Makanya Nabi mengatakan kepada Utsman, urus istrimu, rawat istrimu, dan engkau akan mendapatkan bagian saham dari peperangan itu. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai menjanjikan saham dalam peperangan, padahal Utsman tidak terlibat dalam perang. Kenapa? Karena Nabi SAW menghendaki Utsman itu merawat istrinya Ruqayyah, walaupun qadar Allah tidak tertolong. Kemudian Rasul pulang dari Badar itu, Ruqayyah meninggal dunia. Tetapi syahidnya di sini bagaimana Nabi menginginkan Utsman untuk merawat orang yang sedang sakit. Dan ini keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu kesehatan, agar mereka menangani orang-orang yang berhajat kepada dia. Sebagai bentuk pahalanya, maka Nabi SAW mengatakan, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan sebuah kesulitan pada seorang mukmin di dunia, karena sakit itu kan bagian daripada kesulitan. Bagaimana orang sakit itu terkadang menghalangi dia untuk mencari nafkah. Bagaimana sakit itu terhalang dia untuk melaksanakan kewajibannya, entah kewajiban kepada Allah ataupun kewajiban kepada makhluknya. Jadi sakit itu bagian daripada kesulitan hidup. Gara-gara sakit kemudian dia tidak bisa apapun. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan satu saja dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan banyak kesulitan bagi dia pada hari kiamat. Bayangkan kalau seorang dokter, seorang tabib
seseorang pakar kesehatan, dia menyembuhkan penyakit orang lain, satu penyakit yang ia sembuhkan, dia akan mendapatkan banyak kemudahan kelak pada hari kiamat dari kesulitan-kesulitan yaumul qiyamah. Inilah pentingnya seseorang itu mempelajari ilmu kesehatan. Makanya minimalnya adalah di antara keluarga kita itu yang paham tentang kesehatan, entah ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu kesehatan yang lainnya, karena itu sangat berhajat atau sangat membutuhkan untuk kesehatan keluarga. Apalagi alhamdulillah di zaman sekarang tidak seperti di zaman dulu kan. Saya masih ingat dulu, saya masih kecil aja, masih SD itu rumah sakit tidak secanggih sekarang. Dan kalau masuk ke rumah sakit yang memang menurut di zaman itu udah canggih, itu udah mikir dulu tuh biayanya. Akhirnya paling tinggi datang ke mantri kan, Bu. Suntik udahlah kan begitu. Makanya kita tahu bahwa posisi seorang tabib, apakah itu dokter atau yang lainnya, itu sangat dirindukan manusia. Karena apabila manusia itu sedang sakit, yang terpikir itu pasti mereka. Kalau ada orang sakit, pasti pikirannya itu ke dokter ini, ke dokter itu, ke sinse sini, sinse itu, dan begitu seterusnya kan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya seutama-utama amal, bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang ditanamkan kepada seorang muslim. Terkadang ada orang yang baru ketemu dokter sudah sembuh penyakitnya tuh, belum diapa-apain sama dokter, padahal kan baru nengok dokternya saja sudah sembuh tuh, karena tingginya keyakinan manusia kepada dokter itu. Jadi sugesti yang melekat pada kita ini kadang-kadang baru ketemu dokter saja sudah sembuh gitu ya. Makanya dokter itu tidak secara langsung dia memberikan kebahagiaan. Di pakar-pakar kesehatan itu tidak secara langsung berikan kebahagiaan kepada manusia. Coba betapa banyak orang-orang yang tadinya sakit badannya, kemudian datang kepada pengobat, kemudian diobati, entah diberi herbal, diberi obat, diurut atau apa namanya, kemudian dia sembuh. Itu senangnya luar biasa, seolah-olah dunia itu di genggamannya kan. Karena saya juga merasakan bagaimana kalau badan-badan ini sakit, kemudian datang ke dokter atau datang kepada pakar-pakar kesehatan, kemudian diberikan obat, diterapi dan begitu seterusnya. Ketika hilang rasa sakit itu kayaknya senang sekali, Bu. Lah itulah kenapa kemudian amalan-amalan seperti ini adalah bagian daripada menyenangkan hati orang. Dan menyenangkan hati orang adalah seutama-utama amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga ada dokter-dokter yang dikenal, seperti contohnya umpamanya ada dokter wanita di zaman Rasul namanya Rufaidah Al-Aslamiyah dari Bani Aslam. Itu sangat dipercaya oleh Nabi SAW sampai dia membuka klinik, mungkin bahasa kitanya tenda, di mana banyak para sahabiah-sahabiah yang sakit itu datang kepada beliau berobat. Dan Nabi SAW sangat mencintai Rufaidah ini karena keahliannya di bidang kesehatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin daripada Ansar. Itu terkena panah. Lah Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad ini, merekomendasikan untuk datang ke kliniknya Rufaidah agar diobati.
Akhirnya kemudian Sa'ad pun datang, kemudian diobati, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akhirnya beliau juga sembuh. Lihat di zaman Nabi SAW juga pakar-pakar kesehatan itu sangat dihajatkan. Kemudian juga ada namanya Kubaybah binti Sa'ad. Kubaybah binti Sa'ad ini, dia seorang perawat yang biasa dilibatkan oleh Nabi SAW dalam peperangan. Jadi kalau ada yang terkena panah, terkena tombak, terkena pedang, maka dialah yang merawat pasukan. Dan Nabi SAW sangat menyukainya, sehingga selalu dilibatkan di dalam peperangan. Kemudian di sana juga ada namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga beliau adalah pakar kesehatan. Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga suka dilibatkan Rasul dalam peperangan untuk merawat pasukan-pasukan yang terluka. Bahkan salah satu istri Nabi SAW juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu dikisahkan oleh Hisham bin Urwah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, laqad sahibtu Aisyata fama ra'aitu ahadan qat kana a'lam bi ayati unzilat wala bi fariḍah wala bi sunnah wala bi syi'ri. Kata beliau, sungguh aku telah bertemu dengan Aisyah, maka aku tidak mendapatkan seorang pun yang lebih pintar darinya tentang ilmu Quran, ilmu faraid, ilmu sunnah, ilmu syair. Dan beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, sampai beliau mengatakan bahkan beliau ahlinya dalam ilmu kedokteran. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu juga ahli pakar kesehatan tuh. Sampai-sampai seorang alim besar namanya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, anna Aisyah kanat wahidah bi asriha fi thalathati ulumin. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, Aisyah adalah satu-satunya wanita pada zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 ilmu. Pertama, ilmu fikih, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu syi'ri, ilmu dalam syair. Dan yang terakhir, ilmu tibbi, ilmu dalam kedokteran, kesehatan. Ya. Jadi jangan malas, Bu. Ya. Alhamdulillah sekarang ini buku-buku kesehatan sudah banyak diterjemahkan. Baik kesehatan dari barat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau dokter-dokter kita yang mengarang buku-buku kesehatan, atau para herbalis yang mereka juga mengumpulkan ilmu-ilmu kesehatan. Ibu tinggal beli saja, kemudian ilmu itu bisa ibu baca, minimalnya untuk kesehatan pribadi ataupun untuk keluarganya, minimalnya untuk anak-anaknya. Karena bagaimanapun ilmu seperti ini sangat dihajatkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka bab yang kita kaji ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu kesehatan itu. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW beliau memberikan batasan dalam hadis ini, khususnya bagi anda yang memiliki pakar kesehatan, entah dokter, entah tabib, entah sinsen, entah apa namanya. Ingat hadis Nabi SAW, man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun. Barang siapa yang melakukan praktek pengobatan sedangkan dia tidak mengetahui atau tidak menguasai ilmu pengobatan tersebut sehingga mencelakakan orang, fahuwa dhaminun, maka dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau sampai kemudian dia melakukan praktek atau bahasa kedokteran malpraktek bahasanya, sampai menghilangkan nyawa orang, maka itu sama dengan melakukan pembunuhan. Atau sampai kemudian orang itu lumpuh, tidak bisa bergerak, yang tadinya
penyakitnya biasa, tapi setelah diterapi, diobati, dikasih obat dan yang semacamnya, tiba-tiba dia lumpuh, maka dia bertanggung jawab atas pengobatannya sampai dia sembuh. Jadi ini juga menjadi sebuah cambuk bagi mereka orang-orang yang membuka praktek pengobatan. Harus betul-betul mempelajari. Bahkan saya itu pernah diundang di Batam ini untuk mengisi pengajian oleh kumpulan dokter-dokter di salah satu rumah sakit, ya. Lah kebetulan sebelum saya memberikan ceramah itu adalah sambutan-sambutan dari beberapa dokter senior di rumah sakit itu. Saya coba dengarkan apa yang mereka katakan itu. Lah, ada seorang dokter yang merupakan senior, bahkan dia kepalanya di situ mengatakan kepada junior-junior yang baru praktek itu, agar tidak boleh melakukan praktek atau memberikan obat kecuali dia harus tahu fungsinya. Kalau tidak, dia harus sharing kepada teman-temannya. Karena dengan terusnya melakukan praktek, akhirnya dia akan tahu obat yang layak, obat yang pantas, dan begitu seterusnya. Termasuk juga praktek operasi dan yang lainnya. Dan ini sungguh luar biasa. Ya, memang harusnya seperti itu gitu kan. Makanya ada istilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa separuh ilmu handasa. Handasa itu maksudnya insinyur pasti akan merobohkan bangunan. Separuh ilmu kedokteran bukannya memberikan kesehatan, pasti akan membuat sakit. Dan separuh ilmu agama itu pasti akan menyesatkan. Artinya bahwa kalau kita bergelut dalam ilmu kesehatan itu, ya harus betul-betul didalami gitu ya. Kalau memang belum menguasai, jangan coba-coba kemudian dipraktikkan sebelum dia bertanya, mempelajari, atau sharing kepada teman-temannya, dan begitu seterusnya. Karena saya juga pernah menyaksikan ya sudah lama sih zamannya dulu, ada orang yang membuka praktik bekam, ya. Karena di zaman itu ya sekitar mungkin 20 tahun yang silam lah, saya awal-awal ke Batam ini, ya. Jadi ada salah seorang, dia melakukan praktek bekam. Kebetulan orang itu pusing-pusing kepalanya, Bu. Tiba-tiba kemudian dibekam kepalanya. Tahu-tahu setelah dibekam itu bukannya sembuh gitu ya. Kemudian rupanya bekas bekaman itu tidak sembuh, akhirnya jadi borok di kepalanya, Bu. Keluar nanah dan begitu seterusnya, akhirnya masuk rumah sakit. Rupanya orang itu punya diabetes, penyakit gula basah. Jadi harusnya kan tidak lantas langsung dibekam kan, tanya dulu penyakitnya apa, ya, keluhannya apa, ada riwayat apa kan begitu. Akhirnya itu sampai lama, sampai berkasus itu kasus itu. Lah inilah pentingnya kemudian juga apapun, bukan ilmu kesehatan, bukan ilmu kedokteran saja, apapun ya, yang namanya sebuah perkara yang tidak dalam bidangnya kemudian dia berusaha membidangi, maka tunggulah kehancurannya. Kata Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah." Kalau perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hancurnya, tunggulah binasanya. Makanya Nabi SAW juga memberikan arahan kepada kita, siapapun yang melakukan praktek pengobatan dan dia bukan ahlinya, maka dia bertanggung jawab atas pengobatannya. Kalau terjadi sesuatu, maka dia yang bertanggung jawab semuanya. Tidak bisa dilepas tangan seperti itu. Karena bagaimanapun malpraktek itu akan membinasakan orang. Berapa banyak orang-orang yang tercabut nyawanya gara-gara malpraktek. Berapa banyak orang-orang yang lumpuh akibat malpraktek. Berapa banyak orang-orang yang semakin parah penyakitnya akibat malpraktek. Lah hal-hal yang seperti ini patut dicernai. Walaupun kita tahu bahwa dokter sehebat apapun, ya, sinse sehebat apapun, pakar pengobatan sehebat apapun, tetaplah dia manusia. Yang namanya manusia juga satu hari pasti ada kesalahannya. Mungkin ketika memberikan resep
mungkin ketika melakukan operasi, mungkin ketika dia melakukan terapi. Mesti yang namanya manusia itu tidak sempurna. Tetapi kalau seandainya dia melakukannya itu karena kesungguhannya, memang dia pakarnya di situ, tetapi Allah takdirkan mungkin ada kelalaian satu hari, maka dia harus mengakui kesalahannya. Jangan menutupi. Terkadang banyak orang yang menutupi kelalaiannya. Akhirnya kemudian dia pun berdalih dengan berbagai macam dalih yang mencelakakan orang. Makanya pentinglah seorang pengobat, baik dia dokter atau yang lainnya, ada hubung kait dia dengan Allah Subhanahu wa taala alias muraqabah. Penting dalam ilmu pengobatan itu muraqabah, bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sifat ini hilang dalam dunia kesehatan ini, terkadang dokter ini asal-asal aja dia ngasih resep, ya. Padahal resepnya tidak ada kaitan dengan penyakitnya, ya. Atau mungkin resepnya itu murah, dia ngemplang orang kemudian dimahalkan. Nah ini terjadi kan gitu. Ada yang oknum-oknum dokter-dokter juga ada terjadi seperti itu. Makanya pentingnya muraqabah, karena tidak semua hal pun harus ditangani. Seperti orang yang datang hendak menggugurkan kandungan, ya karena tergiur dengan upah dan juga uang, akhirnya ya main di praktek saja kan begitu. Yang penting dapat uang kan. Lah ini kan bisa mencelakakan orang. Dan uang yang didapat juga tidak halal, itu uang haram. Lah hal-hal yang seperti ini, maka penting seseorang itu harus mengetahui adab-adab. Apa saja adab-adab seorang dokter ataupun praktisi kesehatan dan yang semacamnya. Yang pertama kata para ulama, harus memiliki sifat rahmat, ya, harus memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada pasiennya, ya. Ulama mengatakan harus memiliki sifat sayang atau rahmat kepada pasiennya. Sebab kalau itu yang ditanamkan bagi seorang dokter atau siapapun yang mereka membuka praktisi-praktisi kesehatan, kalau tidak ada sifat rahmat kepada pasiennya, maka itu akan mempengaruhi saat dia memberikan resep, saat dia menangani pasien, saat dia mengoperasi pasien, dan begitu seterusnya, ya. Kemarin saya datang ke klinik, kebetulan perut agak sakit, jadi kebetulan dokter ini juga kawan. La qadarullah kemudian orang tuanya sakit, kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit di Batam. Dia cerita, ya, karena kena stroke, jadi sampai dia nasihati, karena dia dokter sementara keluarga yang lainnya bukan seorang dokter kan itu. Sampai dia mengatakan, saya nasihati Ustadz, katanya, saudara-saudara saya itu, kalau menyuapi ibu saya itu harus betul-betul hati-hati, penuh dengan kasih sayang, bukan main masukkan nasi, masukkan makanan, enggak begitu, ya. Karena orang sakit ini terkadang salah masuk saja, itu kadang-kadang bisa merusak organ dalamnya. Jadi saya melihat dokter ini memang subhanallah kan begitu, sampai ke tingkat seperti itu, kasih sayang itu harus ada kan itu ya. Jadi hati-hati betul dia, ya, sampai dia bilang sama keluarganya, jangan asal-asal, walaupun sama yang dimasukkan air umpamanya, atau sama yang dimasukkan bubur, ya, tapi beda memasukkan sedikit-sedikit dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, walaupun istilahnya harus lama mengunyahnya, bisa 1 jam, ya, daripada tergesa-gesa ingin cepat habis, yang penting orang tuanya makan biar cepat sembuh, dia tidak tahu efeknya tuh. Nah ini harus dipahami bahwa memang seorang terapi kesehatan itu memang harus punya kasih sayang dengan pasiennya, karena terkadang perasaan sayang itulah yang menumbuhkan kesembuhan kepada pasiennya. Pasiennya makin yakin, ya. Ini yang pertama kata para ulama adalah harus memiliki sifat rahmat. Yang kedua, ya, as-sabr. Seorang dokter, seorang praktisi kesehatan dan yang begitu seterusnya, maka harus punya kesabaran. Harus sabar dia, ya, menangani pasien, karena
Yang namanya pasien yang datang kepada mereka itu kan kadang-kadang ada yang lembut orangnya, ada yang kasar orangnya, ada yang sudah tua ngamukan orangnya, kan itu ya. Ada juga yang mungkin orangnya agak sedikit gila. Nah, ya memang harus seperti itu kan gitu. Sampai ada seorang syekh itu bercerita, ya. Jadi ada pasien datang ke salah satu kliniknya, ini kejadiannya di Jeddah, ya. Lah, rupanya ibunya ini agak sedikit gila-gila gitu, dibawa sama anaknya ke dokter. Ketika kemudian konsultasi dengan dokter, dia ngamuk sangamuk-ngamuknya, sampai kemudian meja pun dijungkir balikannya. Tapi sang dokter hanya senyum dan membiarkan, bahkan menasihati anaknya ketika anaknya marah sama orang tuanya, dinasihati, ya, untuk jangan kasar dengan orang tuanya. Lihat bagaimana. Memang begitulah kan begitu. Memang tantangan orang itu masing-masing. Mungkin tantangan dokter juga seperti itu. Maka memang diperlukan kesabaran, ya, terutama dalam operasi dan yang semacamnya, karena kalau tidak sabar maka tentu akan mengakibatkan hal-hal yang fatal yang di luar kehendak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, harus memiliki ahliyatun. Ahliyah itu artinya betul-betul memperdalam, ya. Jadi bukan hanya dia merasa sudah bisa kemudian itu saja, tidak, ya, harus banyak membaca, harus banyak bertanya, harus banyak belajar, dan begitu seterusnya. Ilmu apa saja sih sebenarnya, bukan ilmu kedokteran saja, ya. Ilmu pertukangan juga kan begitu, tukang bangunan juga, semakin dia belajar, semakin dia melihat, itu makin cerdas dia. Maka termasuk juga ilmu kedokteran. Kalau mereka tidak tahu, maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang keempat, ya, jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun Anda ini mengobati orang, wahai para dokter atau yang lainnya, maka di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita indahkan. Kalau datang waktu sholat, kalau memang pasien ini tidak darurat sholat, ya. Kalau memang tidak daruratnya, kecuali dalam kondisi darurat, Anda sedang mengoperasi yang itu antara hidup dan mati, itu lain ceritanya. Tapi kalau seandainya, ya, pasien itu masih bisa ditinggalkan dan tidak mempengaruhi kondisinya, sholat, ya. Jangan sampai kemudian pekerjaan Anda itu melalaikan hak Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan Anda ini mulia, menolong orang. Betapa banyak nyawa-nyawa orang terselamatkan. Padahal satu jiwa kita selamatkan, satu dunia jiwa seolah-olah kita hidupkan. Jadi tetap kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena praktek pengobatan itu hanya sifatnya sebab. Itu bukan segala-galanya. Sehebat Anda dalam mengobati pun, namanya kesembuhan itu bukan datang dari Anda, bukan datang dari kepiawaian tangan Anda, atau bukan karena resep yang Anda berikan kepada dia. Bukan. Kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita satu sisi berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit pasien yang kita tangani, sisi lain mengambil sebab. Itulah makna daripada tawakal namanya. Ya, satu sisi sebelum melakukan pengobatan, terapi, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kesembuhan kepada orang yang akan disembuhkan. Yang kedua, mengambil sebab. Ya, tentu dengan ilmu yang sudah dipelajari. Bukan mengambil sebab dengan malpraktek, tidak demikian. Ya, tetapi dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Kalau dia sudah berdoa, sudah mendekatkan diri kepada dalam salat, kemudian melakukan praktek, tetapi Allah jugalah yang kemudian menentukannya. Terkadang bisa sembuh, terkadang tidak. Kalau memang sembuh, alhamdulillah, Allah kabulkan permintaan kita dan kita telah mengamalkan amalan besar dalam hidup kita, menolong orang, menolong jiwa orang, menolong kesehatan orang, dan itu berpahala yang tidak akan terhingga. Bayangkan kalau seandainya orang ini sakit, kemudian kita sembuhkan, selama dia sembuh, anggaplah 10 tahun, 20 tahun, kemudian dia melaksanakan sholat,
melaksanakan ibadah, baca Quran, zikir dan yang lainnya, maka kita dapat imbasnya itu, dapat imbas pahalanya. Ya. Nah ini kan sebuah amalan besar gitu ya. Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesembuhan itu datang dari Allah. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan tidak sembuh pun, itu sudah kita usaha sesuai dengan kadar kemampuan kita, tapi jangan melewati batas kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting juga jangan takabur. Ya. Ada orang-orang, saya pernah mendengar istilah dokter itu yang mengatakan seperti ini. Ada pasien ini sedang ditangani dokter tersebut. Kemudian pasien ini bertanya, bagaimana dok keluarga saya? Kira-kira sembuh atau tidak? Kira-kira berhasil atau tidak? Apa jawaban dokter? Ya, saya sih hanya berusaha. Saya hanya berusaha saja. Sisanya saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan su'ul adab namanya, Bu. Masa dia berikan sisanya kepada Allah dengan mengatakan, ya saya akan usahakan, tapi sisanya nanti Allah, katanya. Kan kurang ajar, Bu. Allah dikasih sisa. Harusnya kan jawabannya nggak seperti itu. Ya, dia bilang saja kan begitu, saya serahkan kepada Allah. Ya, ibu-ibu sama-sama berdoalah. Saya berdoa, ibu berdoa. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit keluarga ibu, dan saya akan berusaha. Kan enak tuh kalau bahasa seperti itu. Masih kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, saya akan usahakan. Insya Allah saya akan usahakan. Nanti ya sisanya diberikan kepada Allah. Ini lancak ya, ini su'ul adab namanya. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kesehatan yang harus kita pahami. Baik, kita baca sedikit di sini syarah daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, hadis ini menunjukkan secara lafaz dan juga artinya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan sesuatu praktek pekerjaan yang dia tidak mumpuni dalam bidang tersebut, baik dalam praktek pengobatan atau yang semisalnya. Dan barang siapa yang berani melakukan hal itu, maka dia berdosa dan ia bertanggung jawab atas akibat dan perbuatannya, seperti hilangnya nyawa atau salah satu dari anggota tubuhnya cacat. Adapun harta yang dia ambil sebagai upah dari pekerjaan yang bukan keahliannya, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada orang yang memberikannya. Karena hakikatnya ia tidak melakukan sesuatu kecuali tipu daya dan membuat orang lain berprasangka bahwa ia ahli di bidang tersebut, padahal tidak demikian. Maka hal itu termasuk dalam kategori penipuan. Allah mengatakan, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Jadi kalau tetap diambil uang itu dari hasil malprakteknya, maka haram hukumnya. Ya, makanya perlu dibutuhkan kejujuran dokter itu. Kalau memang karena dia lalai, keteledoran dia harus ngomong kepada pasiennya, maaf saya kasih salah obat, kasih salah resep gitu ya. Dan dia harus kembalikan uangnya tuh. Ya. Dan dia harus bertanggung jawab. Kalau memang dia lalai gitu, karena kelalaiannya akhirnya dia salah ngasih resep, dia salah ngasih obat, akhirnya kemudian penyakitnya makin parah gitu kan. Dia harus jujur. Ya, dokter itu harus jujur. Ya, maaf saya yang salah, kemarin saya kasih obat yang salah, biar saya perbaiki, saya kasih obat yang insya Allah bisa mengobati. Harusnya seperti itu. Ya, itu penting, karena kalau tidak jujur ini masuk pada hadis man ghassana falaysa minna. Kemudian kata beliau, termasuk dalam hal ini adalah tukang bangunan, tukang kayu, pandai besi, tukang jahit, tukang tenun, dan yang semisalnya dari orang-orang yang mempromosikan dirinya bahwa ia memiliki keahlian di bidang tersebut agar orang lain menyangka demikian padahal dia sedang berdusta. Karena begini, Bu, kepercayaan kita kepada dokter itu lebih yakin dibandingkan kepercayaan kita kepada bidang-bidang yang lainnya.
Pamannya kita berhadapan dengan tukang bangunan, dia pakar di bangunan. Atau dia di bidang tukang jahit, memang dia pakar di jahit. Tetapi keyakinan kita kepada dokter itu jauh lebih melekat dibandingkan kepada keahlian yang lainnya kan. Buktinya apa? Kalau sudah dokter ngomong Bu, tidak bisa dibantah Bu. Contoh umpamanya nih, saya selaku ustadz, saya berceramah tentang bahaya zina. Bahwa zina itu akan mengakibatkan banyak penyakit. Bisa mengakibatkan penyakit AIDS, bisa mengakibatkan penyakit kelamin, bisa berbahaya, bisa dikutuk, bisa dilaknat, bisa diazab, masuk neraka. Kadang-kadang nggak takut Bu. Ya. Coba kalau yang ngomong dokter, ya. Kata dokter, kau kena AIDS ya, 3 hari lagi kau mati. Berhenti kau zina. Saya yakin Bu, dokter lebih ceter itu omongannya itu. Pasti lebih didengar tuh dibandingkan ustadz tuh. Ya kan Bu? Kalau dokter udah ngomong begitu, kau berhenti berzina. Kalau tidak berhenti, kau akan mati kena penyakit 3 hari lagi. Saya yakin berhenti total orang itu Bu. Tapi ustadz ini kalaupun ngawas bahasanya Bu ya, sampai berbusa-busa dia ngomong. Dalil Quran, sunnah, perkataan ulama ditakut-takuti dengan neraka pun, ya keluar telinga kanan, masuk ke telinga kiri. Kadang-kadang mentang tidak masuk. Lah inilah yang menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada mereka itu luar biasa. Maka jangan disia-siakan. Ya, kepercayaan para pasien itu kalau datang kepada terapi-terapi ahli-ahli kesehatan, pakar-pakar kesehatan itu, apalagi dengan promo-promo kadang-kadang, janganlah kita ini menutup-nutupi kekurangan. Kadang-kadang baru buka praktek, baru belajar gitu ya. Kadang-kadang promonya itu seolah-olah dia melebihi dokter kan itu ya. Saya itu kadang-kadang heran juga. Ya, buka layanan kesehatan. Insya Allah dengan terapi ini dapat menyembuhkan 1 penyakit ini, 2 penyakit itu, sampai beberapa penyakit itu ditulis dia. Ya. Padahal dia sendiri sekolahnya di mana, belajarnya sampai di mana, berapa ratus orang yang sudah disembuhkan dia. Ya. Jangan kemudian lihat suhunya yang sudah biasa mengobati orang kan gitu ya. Kemudian diajari ini bisa mengobati ini, kemudian dia praktek. Tidak demikian juga. Makanya kan perlunya pengalaman di lapangan itu untuk menunjukkan keahlian kita diri sendiri. Jangan menipu orang dengan promosi-promosi itu. Jangan kayak tukang obat yang di pasar-pasar di zaman bahula itu kan. Kayak ustadz ceramah di pasar-pasar, padahal dia penipu. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kata beliau, dapat dipahami dari hadis ini bahwa dokter yang mahir dan yang semisalnya, jika melakukan praktek pekerjaan, namun ia tidak berhasil, bahkan mengakibatkan adanya kerugian, maka dia tidak bertanggung jawab atas kegagalannya. Jadi, kalau memang dia sudah ahlinya, tetapi memang Allah takdirkan meleset, mungkin belum ditakdirkan sembuh pasiennya, atau mungkin sampai merenggut nyawanya, maka ini bukan karena kelalaiannya, karena memang dia sudah berusaha. Itu sudah takdirnya, mungkin penyakitnya tidak sembuh, jiwanya terancam dan begitu seterusnya. Tapi kalau dilakukan karena ketidakadaan ilmu, sok-sokan, malpraktek, kurang ilmu, coba-coba, nah inilah yang dimaksud hadis-hadis yang disebutkan dalam hadis ini. Karena kata beliau, karena dia telah mengantongi izin praktek dari pihak-pihak yang berwenang atau dari seniornya, maka setiap akibat dari praktek pekerjaan dilakukan oleh orang yang dapat izin praktek, maka dia tidak bertanggung jawab atasnya. Sedangkan akibat dari praktek pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan izin praktek, maka dia harus bertanggung jawab atasnya. Hadis ini merupakan dalil bahwa pengobatan itu termasuk ilmu yang bermanfaat, yang wajib dituntut dan dipelajari, baik ditinjau dari hukum syariat maupun hukum akal. Inilah diantara hadis yang ke-54 tentang aturan pengobatan dalam Islam. Dan harus juga dipahami bahwa sistem pengobatan yang sudah saya jelaskan, ada obat-obatan itu memang yang secara nas memang dia adalah obat. Seperti mamanya habbatus sauda, kemudian madu, kemudian juga minyak zaitun, air zam-zam dan begitu seterusnya, ya. Maka kalau ini secara nas memang
dikatakan obat-obatan, ya, maka kita boleh menggunakannya walaupun tanpa harus bertanya gitu ya. Dan ini bisa juga kita jadi hadiah, pamannya ibu mau mengunjungi orang sakit gitu ya. Kita tidak tahu sakitnya apa, cuman kata orang tetangga sakit, maka disunahkan bu, ya, ibu jangan bawa pisang, jangan bawa apel, anggur, itu yang makan bukan orang sakit, itu yang jaganya itu, ya. Jadi ibu bawa obat-obatan yang umum saja, yang secara umum itu obat-obatan bu kalau mengunjungi orang sakit itu. Ya kan sekarang udah ada tuh herbal, habatus sauda, madu, minyak zaitun gitu bu ya. Bawa, nah itu aja itu. Ya. Karena itu kan secara nas bisa mengobati. Kalaupun seandainya minum itu tidak sembuh, tetapi kan kita tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mungkin belum takdirnya dia sembuh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, atau obat-obatan yang kita bawa itu tidak berdasarkan nas Quran atau hadis Nabi SAW. Boleh jadi mungkin ada pakar-pakar herbal yang meneliti bahwa akar ini menyembuhkan ini, akar ini menyembuhkan itu, daun ini kalau direbus diminum airnya bisa ngurangi ini, ngurangi itu. Dan itu terbukti dan kebanyakan manusia memang mengiyahkan. Kebanyakan manusia sudah praktik dan sembuh. Walaupun tidak semua sembuh, tapi umumnya manusia ya menganggap seperti itu. Ya, maka nggak apa-apa. Ya, ini kita gunakan untuk perobatan. Yang jadi masalah itu yang ketiga, Quran Sunnah tidak mengatakan ini obat. Secara medis juga mungkin praktek di lab tidak ada. Orang-orang mengatakan bukan obat. Kemudian dijadikan sebab pengobatan seperti yang dilakukan dukun-dukun. Ya bu ya. Paranormal, bomo-bomo, kadang-kadang aneh-aneh pengobatannya, pakai keris, rupanya kerisnya beli di online, kemudian pakai batu ake, nanti penyakitnya dipindah ke ayam, zolim lagi sama ayam. Nah ini nggak usah, kalau jelas-jelas yang seperti ini sistem pengobatannya, ini menjurus kepada kesyirikan bu. Yang jelas-jelas saja bu, ya datang ke dokter, datang ke ya terapis-terapis kesehatan yang memang sudah jelas gitu ya. Daripada datang ke dukun yang katanya simsalabim langsung sembuh. Kata siapa tuh? Ya nggak ada ceritanya. Mereka itu hanya berdusta dan berdusta saja. Jangan percaya dengan mereka yang sok mampu mengobati dengan cepat, dengan kilat, tanpa harus operasi, begini dan begitu. Itu semua adalah hoax. Dan itu masuk pada kategori penipuan. Belum lagi ada unsur kesyirikan yang membahayakan akidah kita di dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Silahkan bu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita melakukan pengobatan, tapi itu dibayarkan. Paling ada pahalanya. Iya. Bagaimana hukumnya seorang dokter yang membuat takrif ya, ataupun seorang terapis dan begitu seterusnya ya. Boleh tidak seseorang itu meminta upah dari hasil jerih payah pengobatannya? Tidak ada masalah, kan ada hadis Nabi SAW ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dengan sekumpulan orang, dia sedang safar, kemudian hendak bertamu kepada sebuah desa karena kebetulan waktu itu habis bekalnya. Akhirnya kemudian ditolak. Ketika ditolak, rupanya pemimpin desanya atau kepala desanya tersengat kalajengking. Maka orang-orang desa pun meminta sahabat-sahabat ini untuk mengobatinya. Tapi karena kadang sudah sakit hati, bahasa kitanya ya, datang minta dijamu tak dijamu, tahu-tahu ketika ada pemimpin kabilahnya kena sengat kalajengking minta diobati, maka sahabat pun akhirnya mengatakan, baik saya akan obati, tapi kalian harus membayar 25 ekor kambing. Akhirnya setelah deal, kemudian dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Dan mereka pun mendapatkan upah. Ya kan? Kan artinya boleh. Ya. Tetapi upah itu kan harus sesuai dengan kadar. Kadar dia mengeluarkan modal, berapa modalnya, kan itu. Kemudian juga jangan ngemplang orang. Jangan seperti bengkel-bengkel motor, bengkel-bengkel mobil. Karena saya juga pernah kena juga gitu ya, mobil pesantren. Katanya nanti diperbaiki habis sekian juta, rupanya sudah dibayar
cuman dipoles sedikit karena kita tidak paham mesin mobil, rusak lagi seminggu, kemudian ada kawan ahli bengkel dibilang belum diapa-apain sama bengkel, itu kan ngemplang itu namanya. Nah, ini juga jangan sampai ngemplang-ngemplang juga tuh dokter-dokter itu. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala di dunia dapat, di akhirat dapat, ya satu sisi juga nolong orang lain, ya sisi juga kita mendapatkan kebaikan dunia dengan upah tadi. Wallahu a'lam. Nggak ada. Oh ya, kalau tidak ada, alhamdulillah. Oh, ini ada pertanyaan soal apa ini? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum Islam untuk program apa ini nggak jelas? Coba ini baca Pak Jul. Apa Ini. lagi anak nampak? Hah? Surogensi di mana embrio bayi tabung suami istri dititip dalam rahim wanita lain sampai dilahirkan, dan bagaimana nasabnya anak tersebut. Oh, menitipkan embrio di rahim orang lain gitu. Ya, alhamdulillah. Wallahu alam, ini kan perkara-perkara kekinian kontemporer ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang seperti ini ya. Bayi tabung ini kan baru terjadi hari-hari ini ya, zaman-zaman sekarang gitu, zaman-zaman kiwari. Zaman-zaman dulu kan tak ada ya. Menitipkan embrio di rahim orang lain sebaiknya tidak dilakukan. Tidak dilakukan karena kan secara hukum Islam sendiri dia bukan muhrimnya. Ya, dia bukan muhrimnya. Kan dijelaskan di sini di wanita lain. Otomatis kan yang tidak ada hubungan suami istri berarti kan. Sementara bayi tabung sendiri yang jelas-jelas dititipkan di rahim istrinya sendiri saja diperselisihkan para ulama. Ya, tentu ulama kontemporer sekarang ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Apalagi kalau diletakkan di rahim wanita lain, ya jelas tidak bolehnya. Sementara bayi tabung yang jelas-jelas di rahim istrinya sendiri saja diperselisihkan tentang boleh dan tidaknya. Wallahu a'lam. Ustadz, gimana kalau kita berobat kepada non muslim? Ya tidak ada masalah. Ya, itulah kadang-kadang harusnya memang kita ini memilah dan memilih kan gitu ya. Kalau memang ada dokter muslim yang amanah, maka carilah dokter muslim yang amanah. Tapi terkadang ada beberapa dokter itu yang spesialis, itu kebanyakan dikuasai oleh orang-orang non-Islam. Persis seperti yang dikatakan Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala, bahwa orang-orang non-Muslim itu telah menguasai jauh lebih hebat, lebih canggih ya dalam ilmu perobatan dibandingkan kita kaum muslimin. Kata beliau itu di zamannya beliau mengatakan seperti itu. Dan kita rasakan juga pada hari ini. Ya, kita lihat di rumah sakit itu kalau melihat spesialis-spesialis itu kan banyak non-muslim. Tetapi tidak ada masalah. Karena ini urusan dunia bukan urusan agama. Boleh kita berobat kepada dokter non-muslim kalau memang dia spesialis di situ. Selama tidak merusak akidah kita. Ya, umpamanya rumah sakit tertentu yang rumah sakit itu milik orang non-muslim. Sebelum perobatan harus ada ritual menurut agama mereka, itu ya nggak usah kan itu ya. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada ritual-ritual keagamaan, ya memang murni dia keahlian sebagai dokter, kemudian kita datang dan diobati, tidak ada masalah. Ya, jadi nggak ada hubung kait dengan urusan
agama, itu urusan dunia, muamalah dunia, maka boleh bermuamalah dengan siapa saja, yang jelas mendapatkan dokter yang amanah, ya, mendapatkan dokter yang amanah, yang memang terpercaya. Tapi kalau ada dokter yang muslim tentu lebih baik lagi. Kalau tidak ada, yang tidak ada masalah, ya, termasuk juga kalau seandainya tidak ada dokter lagi kecuali yang laki-laki dalam hal spesialis tertentu, sementara pasiennya perempuan. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama kan gitu. Bagaimana hukumnya? Kalau memang mendesak dan sifatnya darurat, ya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, karena bagaimanapun ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang diharamkan itu menjadi boleh dalam kondisi darurat. Tapi kalau masih ada dokter wanita, sama-sama wanita, sehingga tidak sungkan ketika membuka aurat atau memegang atau menyentuh dan begitu seterusnya, maka sebaiknya cari dokter yang wanita, itu lebih akhwat, lebih terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi. Hukum vaksin yang ada kandungan. Yang ditambahan hukum vaksin yang ada kandungan bahan haram, sedangkan tidak ada vaksin lain selain itu. Ya, wallah, ini sudah dibahas oleh para ulama. Ya, kalau memang ada vaksin yang bahannya halal, ya sebaiknya cari bahan halal. Tapi kalau tidak ada kecuali dari bahan yang haram, ya kalau itu memang darurat, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak darurat, ya tidak boleh. Ya, wallahu a'lam.